Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang latihan ulangan harian besaran dan pengukuran. Jadi, sebelum kita membahas tentang besaran dan pengukuran, kita harus tahu dulu ini dasarnya dari besaran pokok. Sebenarnya khusus untuk dimensi ada di video-video sebelumnya. Kita bisa ceknya di playlist ya. Tapi ini untuk review sedikit aja. Jadi besaran pokok ada 7. Kenapa yang diambil besaran pokok? Karena ini yang umumnya suka keluar. Jadi yang aku ambil 7 aja yang umumnya suka keluar. Panjang. Panjang itu satuannya adalah meter ya. Panjang satuannya meter. Kalau satuannya meter. Dimensi, jadi ini ada SI. Satuan internasionalnya meter. Dimensi panjang itu L. Massa, satuan internasionalnya adalah kilogram, dimensinya M besar. Waktu, satuan internasionalnya adalah second, S. Nah, dimensinya T besar. Suhu itu satuannya Kelvin, ya, dimensinya ini, seperti tetra ya. Kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, simbolnya I besar. Intensitas cahaya, ya, satuannya CD, kandela, simbolnya adalah J besar. Jumlah zat itu adalah mol ya satuannya. Lalu dimensinya adalah N. Oke, sekarang kita cek di sini. Satuan gaya kolom ya untuk nomor 1, satuan gaya kolom menurut sistem internasional adalah apa? Gaya kolom dilambangkan dengan simbol F ya. Semua gaya disimbolkan dengan F. Kalau kita mau mengacu gaya kolom, rumusnya adalah K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat, jarak kuadrat. Tetapi kalau jika kita menggunakan rumus gaya kolom ini, F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat, ini agak sulit. Maka kita siasatinya dengan mencari rumus gaya yang lebih mudah. Gaya itu kan satuannya selalu sama-sama Newton ya. Yang kita mau ambil misalkan gaya itu adalah massa, rumusnya adalah massa dikali percepatan. Kalau kita tahu ya, massa itu satuannya adalah kilogram. Nah, ini yang ini. Massa itu satuannya kilogram. Bisa kita tulis di sini kilogram. Dikali, kita simbolkan dengan titik. Percepatan. Percepatan itu satuannya adalah meter per second kuadrat ya. Meter per second kuadrat. Jadi nanti ini udah dapat nih. Percepatan itu kan kecepatan dibagi waktu ya. Kecepatan itu meter per second. Kalau dibagi waktu lagi meter per second kuadrat. Nah, cuma ini maunya di atas semua, jadi secondnya nggak boleh di bawah. Kilogram, titik meter, ini naik ke atas jadi berubah tanda. Awalnya positif 2, naik ke atas jadi minus 2. Kalau di sini min ya naik ke atas jadi positif. Misalnya minus 3, kalau naik ke atas ya positif 3. Maka jawabannya kilogram meter second min 2. Kilogram meter second min 2 adalah yang B. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Dalam satuan SI, satuan internasional, satuan intensitas cahaya adalah kandela, yang ini ya, kandela. Bila satuan ini dinyatakan dalam satuan besaran pokok adalah ya, karena besaran pokok sudah ketetapan, satuannya adalah kilogram second min 3. Jadi kilogram second min 3 adalah yang C. Untuk soal berikutnya kita turunin dulu. Nah, di sini dimensi dari energi kinetik rotasi ya. Energi kinetik rotasi adalah apa? Nah, kalau kita lihat rumus energi kinetik rotasi ya akan 1/2 inersia dikali omega kuadrat. Kalau kita menggunakan rumus ini agak sedikit sulit karena kalau kelas 10 belum belajar energi kinetik rotasi. Maka
Untuk mensiasatinya, kita bisa pakai dengan rumus energi kinetik biasa atau translasi. Atau sama juga mau pakai energi potensial, ini juga boleh. Kenapa boleh? Karena satuannya untuk energi itu selalu sama, baik energi potensial, energi kinetik, kinetik rotasi, potensial pegas, sama-sama joule. Misalkan kita mau pakai energi potensial deh, maka rumusnya akan jadi massa dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggian. Massa itu dimensinya adalah L, massa kilo dimensinya adalah M besar. Gravitasi atau percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat. Maka dimensinya, kalau meter itu panjang, dimensinya L, berarti kita tulis L per tadi second itu waktu itu T-nya pangkat 2 dikali dengan ketinggian itu kan dalam meter kan satuannya, dia masuk ke panjang, maka dimensinya L dikali L. Maka rumusnya akan dapat nih dimensi M, L dikali L jadi L pangkat 2. T yang di bawah ini pindah ke atas, naik ke atas akan berubah tanda, awalnya positif berubah jadi negatif seperti ini. Ya, dimensinya akan M, L pangkat 2, T min 2. M, L pangkat 2, T min 2 adalah yang E. Ya. Jadi boleh menggunakan rumus yang kamu ketahui. Nanti kalau menggunakan rumus energi kinetik dari translasi juga akan sama, setengah mv kuadrat. Hanya karena koefisiennya tidak dipakai langsung ke massa. Massa itu sama dengan M besar karena satuannya kilo, M besar. Kecepatan V satuannya meter per second, maka L per T. Jangan lupa ini kan dikuadratin. Jadi hasilnya nanti sama, tetap M, L pangkat 2. Ini T-nya pangkat 2 ya di bawah, karena naik ke atas nanti jadi T min 2. Jadi akan selalu sama dimensinya. Karena apa? Karena satuannya pun sama-sama joule untuk energi. Oke, nomor 4, debit. Aliran menyatakan volume zat cair tiap satu satuan waktu. Maka lambang dimensi debit itu adalah apa? Debit rumusnya adalah volume tadi ya dibagi waktu. Ingat, volume adalah perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Ini kita mau pindahin dulu deh ke sini lagi ya. Volume itu perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi satuannya selalu meter. Maka L dikali L dikali L. Panjang, lebar, dan tinggi. L kali L kali L. Waktu dimensinya adalah T besar. Nah, jadi L kali L kali L, L-nya kan ada 3, jadi L pangkat 3 dibagi T. Ini harus naik ke atas karena dia harus sejajar. L pangkat 3, T-nya naik, berubah posisi. Ini positif 1. Kalau berubah posisi maka berubah tanda. Jadi LT min 1, yaitu yang D untuk dimensi dari debit. Oke, kita lanjut kita turunin dulu aja ya. Kita pindahin dulu ya sebentar. Ini kita pindahin lagi deh, kita geser ke bawah karena ini butuh lagi kalau kamu nggak hafal. Oke, satuan berat adalah Newton ya. Berat itu W simbolnya, satuannya Newton. Bila satuan ini dinyatakan dalam satuan besaran pokok adalah apa? Ingat tadi gaya satuannya juga Newton. Karena dia sama-sama Newton, maka sebenarnya satuan Newton itu kan sebenarnya sama. Nah, ini Newton. Nah, kilogram meter second min 2 ya. Kita cek karena gaya itu Newton. Jadi kilogram meter second min 2. Kilogram kita cek lagi. Tadi apa nih? Meter second min 2. Biar cepat ya, kita ambil dari atas. Meter second min 2.
Maka nanti untuk berat yang satuannya Newton ataupun gaya kan sama-sama satuannya Newton. Maka satuan besarannya ya pasti sama, kilogram meter second min 2 yang A ya. Kita lanjut ke nomor 6. Bila satuan energi potensial pegas adalah joule, maka pertambahan panjang pegas dalam meter, maka dimensi konstanta pegasnya apa? Wah, ini A-nya ada 2. Kita hapus 1 lah ya. Salah nih. Oke, ini kita naikin, boleh ya. Oke. Jadi ini adalah yang E-nya. Kita buat di sini E. Oke, energi potensial pegas itu joule. Jangan lupa energi. Kita cek energi yang tadi kita udah dapat nih. Energi kinetik sama energi potensial pegas akan selalu sama. Satuan energi akan selalu sama. mL2T-2. Ya, M L pangkat 2 T-2. Energi potensial pegas. Rumusnya adalah 1/2 konstanta pegas dikali pertambahan panjang pegas. Jangan lupa dikuadratkan. Maka pertanyaannya, konstanta pegas di sini nanti dimensinya apa? 1/2 adalah koefisien, jadi kita tidak ikut sertakan. Ini K-nya yang kita cari. Delta X, pertambahan pegasnya kan dalam meter. Meter itu kalau kita lihat di sini, pindah sini sedikit. Panjang itu kan meter satuannya, maka dimensinya adalah L. Maka L-nya dipangkatin 2 jadi L kuadrat. Kita bisa dapat nih ya, nyari K. K sama dengan M dikali L pangkat 2, boleh nulis begini pakai kurung kurawal, boleh juga tidak, nggak jadi masalah. Dibagi dengan L pangkat 2. Karena ada yang sama, atas bawah sama ya tinggal dicoret, maka sisanya M T-2 ya. Itu adalah dimensi dari konstanta pegas. M dikali T-2 adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikut. Nomor 7. Di sini jika jadi ini adalah dimensi ya. M pangkat A dikali L pangkat B T pangkat C adalah dimensi dari daya. Maka hasil dari 5A ditambah 2B ditambah 6C adalah apa? Jadi kita boleh tulis dimensinya adalah M besar, itu dipangkatkan dengan A, dikali dengan L besar dipangkatkan dengan B, dikali dengan T besar pangkatkan C. Ini merupakan dimensi dari daya. Sekarang kita lihat rumus daya. Daya adalah energi dibagi dengan waktu. Ingat, rumus energi tadi adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Sudah di soal nomor 6. Dibagi dengan waktu. Waktu itu T. Jadi kalau dia naik ke atas disatukan, dimensinya adalah M L pangkat 2 T pangkat, ini jadi 1 lagi, min 2 tambah min 1 jadi min 3. Maka dimensi daya ini kita rubah. Dimensi dayanya harusnya ya, ini adalah yang ini ya, kita ambil. Kita buat tapi pakai kurung kurawal. M boleh pangkat, nah di sini M dikali dengan L pangkat 2 dikali dengan T pangkat min 3. Nah, kita sejajarkan seperti ini. Maka otomatis di sini A yang di sini adalah angka yang di sini. Karena di sini tidak ditulis, maka itu sebenarnya 1. Ya, karena 1 kan biasanya nggak ditulis. A-nya otomatis 1. Untuk di sini L, ini juga L, pangkatnya 2. Maka ini pangkatnya B. Maka B itu sama dengan 2. T pangkat C, di sini T-nya pangkat min 3, berarti T sama dengan pangkatnya C, di sini C-nya itu artinya min 3. Nah, pertanyaannya 5A, berarti 5 dikali 1, 5A ya. Ditambah 2B, B-nya itu 2. Ditambah
6C 6 dikali min 3. 5 kali 1 5. 2 kali 2 4 tambah 4. 6 kali min 3 min 18. 5 tambah 4 9 dikurang 18, hasilnya adalah min 9 ya. Jadi hasilnya 5A tambah 2B tambah 6C adalah min 9. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di antara besaran-besaran di bawah ini yang memiliki dimensi yang sama adalah, di sini yang dimensinya sama pasti adalah energi potensial pegas dan usaha. Kenapa? Karena seluruh energi potensial, energi kinetik, energi potensial pegas ya, itu memiliki satuan yang sama, sama-sama joule ya. Energi potensial satuannya sama-sama joule. Misal, energi potensial kita lambangkan rumusnya dari M dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Massa ini dimensinya adalah, kita cek di sini, kita taruh lagi deh misalkan. Nah, di sini massa itu dimensinya M besar ya. Berarti di sini adalah M besar, kita tulis. Percepatan gravitasi ini meter per second kuadrat. Meter itu adalah L, second itu naik ke atas jadi T-2, sedangkan ketinggian itu harus dalam meter jadi L lagi. Nah, jadi dimensinya ML, L-nya 1, di sini 1, 2, T-nya min 2. Ini akan sama baik itu energi potensial, energi kinetik ataupun energi potensial pegas ya, akan memiliki rumus yang sama, atau yang tadi sebelumnya energi kinetik rotasi. Sedangkan usaha bisa disimbolkan dengan W. Rumusnya adalah F dikali dengan S. Perpindahan, S itu perpindahan, F itu adalah gaya ya. Gaya dikali perpindahan. Nah, tadi satuan gaya itu kan kilogram meter per second kuadrat. Satuan perpindahan adalah meter. Gitu, boleh kita cari. Kilogram itu tadi adalah dimensinya M besar. Meter, ini meter, panjang itu satuannya meter, dimensinya L. L 1 2, L-nya ada 2. Ini S-nya naik ke atas, berarti rumus satuan second kan, S itu dia masuknya T. Karena pindah posisi, T-nya jadi min 2. Dimensinya sama, ML pangkat 2 T min 2. Jadi jawabannya yang E, seperti itu. Untuk percepatan, tadi sebenarnya simbolnya adalah A. Kalau kita mau bahas meter per second kuadrat satuannya. Meter itu L, second itu naik ke atas jadi T pangkat min 2. Kecepatan beda, V simbolnya, meter per second beda sedikit. Meternya itu dimensinya L, second itu dimensinya T. Karena naik ke atas jadi min 1 ya. Gaya dan usaha beda. Kalau gaya ini F saja. Kalau usaha berarti gaya sudah dikali dengan perpindahan. Ini jelas-jelas beda. Kecepatan dan massa jenis, ini adalah dimensi kecepatan. Kalau massa jenis adalah simbolnya rho, massa dibagi volume. Massa dalam dimensi M besar. Volume panjang kali lebar kali tinggi, meter kali meter kali meter, 3 kali ya meternya, maka L-nya L kali L kali L, jadi L pangkat 3. Dimensinya adalah ML pangkat min 3. Kenapa min? Karena pindah posisi. Yang awalnya positif naik ke atas jadi negatif. Jadi beda kalau kecepatan LT min 1, kalau massa jenis ML min 3. Kalau ini LT min 1. Beda sekali ya. Untuk usaha adalah, tadi usaha itu satuannya saja adalah joule. Momentum beda satuan, dia kilogram meter per second. Jadi dari satuan aja udah beda. Maka secara otomatis dimensinya pasti beda. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 9 di pengukuran. Hasil pengukuran sebuah benda menggunakan mikrometer skrup
seperti gambar. Nah, ini gambarnya, hasil pengukurannya adalah berapa? Kita cek, ini 0. Di sini kalau kita mau pakaiin angka 0,5. Dari 0,5 lalu baru ke 1. Dari 1 1,5. Lalu 2, ini adalah 2,5. Ternyata skala utamanya sampai sini. Ya udah, kita tulis 2,5. Ditambah skala noniusnya ya. Kita cari adalah yang berhimpit. Jadi berhimpit itu sejajar seperti ini. Nah, ini kan dia sejajarnya di 20. Jadi 20 dikali tingkat ketelitian dari micrometer cube. Cara mudahnya gitu. Tingkat ketelitian micrometer cube itu sebesar 0,01 mm. Ya. Dia paling teliti. Jadi dikali 0,01. Hasilnya sama dengan tadi skala utamanya 2,5 ditambah ini 20 kali 0,01 adalah 0, ya 12 20. Lalu kita tambah 2,5 ditambah 0,20. 0 5 tambah 27 ini 2. Sejajarkan 2,70 mm. Jadi jawabannya yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah. Hasil pengukurannya adalah berapa? Ini juga masih micrometer cube. Jangan lupa ketelitiannya 0,01 mm. Pertama kita harus cari skala utamanya. Kita lihat di sini 0, 0,5. 1, 1,5, 2. Aku ambil yang atas nih, 2, 2,5, 3. 3,5 ini 3,5. Habis 3,5 4. 4,5 yang ini lalu 5. 5,5 yang ini, maka ini 6. Di sini 6,5. Nah, skala utamanya 6,5 ditambah skala yang berhimpit. Nah, ini dia yang berhimpit. Kita hitung 20, 21, 22, 23. 23. Kita buat di sini. 23 dikali ketelitiannya 0,01 mm. Jadi 0,5 dikali ditambah dulu ya. 23 dikali 0,01 jadi 12 0,23. Kita tambah 6,5 tambah 0,23. Jadi harus sejajar letak komanya. 3, oh ini salah ya. Ini adalah 3. Ini adalah 7, ini adalah 6. Wow. Kepencet sebentar, ini salah. Ini adalah 6. Nah, 6,73 mm. 6,73 yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Hasil pengukuran massa sebuah benda sebesar 0,0036 kilo. Maka penulisan notasi ilmiahnya bagaimana? 0,03, nolnya ada 1 lagi. Ini kurang 1. Kita tulis lagi 0,036. Penulisannya harus di angka ya. Jadi kita buat seperti ini. Boleh kita pindahin 1, 2, 3. Nah, di 3. Jadi di 3,6 di angka ini dikali 10 dulu kita tulis. Pangkat berapa? Pangkat tadi kita loncatnya 1, 2, 3. 3 kali berarti pangkatnya 3. Kalau nolnya di depan dia min. Kalau nolnya di belakang dia positif 3. Karena ini nolnya di depan angka ya. Jadi 1, 2, 3. Minus 3. Boleh seperti itu. Ini cuma salah di ini ya. ABC ya. Ini adalah D harusnya ya. Ini adalah E. Jadi ini adalah yang A. Kita lanjut di pengukuran massa. Kalau tadi di atas adalah pengukuran panjang. Di pengukuran massa ini ada neraca Ohaus ya. Hasil pengukuran benda tersebut adalah berapa? Kita tambahkan belakang, ditambah dengan tengah, ditambah dengan depan. Maka
Kalau belakangnya itu 200, tengahnya itu yang ini 430, kita tambah ke bawah ya. Ini kan tadi belakang nih 200. Nah ini 3, habis itu sebelum 4 ini masih ada tengah-tengahnya, jadi 3,5. Penulisannya harus benar, ratusan, puluhan, satuan. Nah 5, 3, ini 3, depannya 2. Ini komanya jangan lupa. Satuannya pastinya gram ya. 233,5 gram. Begitu. Valentino Rossi mengukur ketebalan baut menggunakan jangka sorong. Ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Tebal baut itu berapa? Jadi jangka sorong bisa mengukur ketebalan baut. Di sini yang kita bisa lihat ini adalah yang atas dulu. Terlebih dahulu kita lihat skala yang atasnya. Ini 2. Berlanjut ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Ini adalah 2,5. 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 lalu 3. Seperti itu ya. Maka pertama kita lihat dulu nolnya nih ada di mana. 0 yang di sini, yang di bawah ini posisinya antara di sini. Nah, ini yang kita ambil. Ya. Jadi 2,1, 2,1, 2,2. Berarti di 2,2 ditambah, jangan lupa noniusnya. Yang bawah sekarang. Kalau tadi yang atas, sekarang kita ambil yang bawah yang berhimpit. Berhimpit atau sejajar atas bawah sama. Ini ternyata berhimpitnya di nomor 1. Lihat, nomor 2 enggak berhimpit, 3 kurang, tidak terlalu, agak cuma belum ya. Nah, yang lain juga tidak berhimpit. Yang berhimpit ini 1 di sini ya, berhimpit atas bawah. Ya, seperti ini. Jadi 1, jangan lupa dikali ketelitiannya dulu 0,01. Ini cm ya satuannya. Maka 2,2 ditambah 1 kali 0,01 itu 0,01. Kita buat 2,2 dikali 0,01. 1 ini ditambah 2,2. Jadi 2,21 cm untuk bautnya ya, 2,21. Kita lihat 2,21 yang E. Oke, lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 ini sebuah plat besi diukur menggunakan jangka sorong lagi. Tadi ingat ketelitiannya 0,01 cm. Nah, ada panjang dan ada lebar. Yang diminta hasil pengukuran luasnya menurut angka penting. AP ya, angka penting. Jadi kita lihat dulu di sini 2. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,93. Seperti itu ya. Yang kita ambil adalah yang atasnya dulu ya, skala yang utamanya dulu. Berarti ini 2,1, 2,2, 2,3. Ternyata dia berhenti di 2. Oh, belum. Ini baru nolnya di sini. Ya, berarti 2,4. Nah, setelah 2,4 dia baru berhenti. Maksudnya setelah 2,4 baru ada 0 di bawah. Maka itu yang kita ambil. Nah, ditambah. Jangan lupa ditambahnya dengan yang berhimpit atas bawah. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang berhimpit di nomor 1 ya. Yang ini ya, di nomor pas di nomor 1. Karena 2-nya kurang. 3-nya juga belum, 4 belum, 5 belum, 6, 7, 8, 9, 10 juga belum. Maka 1 ini kita kali dengan 0,01. Jadi 2,4 ditambah 0,01. Kita buat 2,4, 0,01. Ini 142, 2,41 cm. Setelah itu kita mau ya mencari lebar. Ini kan baru panjang. Sekarang kita maunya lebar. Lebar sama dengan ya, ini 2,1 kita tulis 2,2. Ini 2,3. Nah, nolnya ada
setelah 2,3 nih, nolnya ada setelah 2,3 di sini ya. Maka 2,3 ditambah, ingat itu tadi skala utamanya ada yang di atas 2,3, sekarang kita ambil yang bawah yang berhimpit. 1, 1, 2, 3, 4. Nah, di nomor 4 berhentinya. Sejajar atas bawah sama ya, segaris, berhimpit atau istilahnya. Jadi 4-nya kali 0,01. Jadi 2,3 ditambah 0,04. Jadi 2,3 tambah 0,04. Kalau ditambah 4, 3, 2,34. 2,34 cm ya. Karena yang diminta luas, kita kalikan dulu panjang dikali lebar. 2,41 kalau kita kali 2,34 itu hasilnya adalah 5,6394 cm persegi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita analisis dulu 2,41 yang tadi panjangnya ini berapa angka penting? Ini adalah 3 angka penting, 3 AP. Kenapa? Karena semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Ini juga 3 angka penting, 2,34. 3 angka penting. Hasil perkalian antara angka penting harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Karena ini 3, ini 3, maka angka pentingnya harus 3 juga. Ya, hasilnya harus 3 karena ini kan angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau kita buat 3, 5, harusnya sampai sini. Tapi ini pembulatan ya, karena belakangnya 9 dibulatkan dulu ke sini. Jadi 5,64 cm persegi. 5,64 yang C. Jadi bukan 5,63. Kalau 5,63 sebelum dibulatkan ya. Jadi harus dibulatkan dulu karena ini belakangnya kan 9. Seperti itu ya. Lanjut untuk nomor 15. Nah, ini. Nomor 15 ini hasil dari 14,43 ditambah 0,352 ditambah 71,9 adalah berapa? 14,43. Kalau ditambah dengan 0,352 ditambah lagi dengan 71,9. Jadi komanya ini harus sejajar letaknya. Kita tambah ya. Hasilnya adalah 2, 3 tambah 5, 8, 4 tambah 3, 7, 7 ditambah 9, 16, satunya di sini, 5 tambah 1, 6, ini komanya ya, sejajarin dulu. Habis itu 8, nah ini hasilnya 86,682. Ingat, karena ini hasil penjumlahan, harus mengikuti desimalnya itu yang di belakang koma yang paling sedikit. Ini di belakang koma ada 2, di belakang koma ada 3, ini di belakang koma harus ini ada 1. Jadi ikutin yang di belakang komanya paling kecil atau paling sedikit, yaitu di belakang koma harus 1. Jadi ini 86. Karena di belakang koma harus 1, 6 ini ya harus kita buat pembulatan dulu karena ini kan belakangnya 8. 86,68. Jadi 8-nya ini pembulatan ke sini dulu ya. Ke sini. Jadi 86,7 seperti itu. Jadi 86,7 yang C ya. Jadi bulatin dulu baru ambil 3. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di nomor 16. Perkalian dari hasil pengukuran 21,3776 dengan 3,887 menurut aturan angka penting. Nah, karena di sini angka pentingnya beda-beda nih, aku pakai cara cepatnya gini. Ini kan pilihan ganda ya. Jadi cara cepatnya gini. Ini angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 angka penting. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Ingat, hasil perkalian atau pembagian harus mengikuti angka penting yang paling sedikit.
Angka penting yang paling sedikit yang mana? Yang paling kecil. Yang kecil tuh yang mana? Yang 4 angka penting. Jadi kita cari aja yang 4 angka penting. Ini yang 1, 2, 3, 4. Ini adalah 4 angka penting. Ya, yang paling kecil kan 4 angka penting nih. Jadi kita ambil yang 4 angka penting. Yang ini, yang D ini 5 angka penting. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 angka penting. Ini 7 angka penting. Ini 8 angka penting. Jadi salah nih. Dari perkalian 6 angka penting dikali 4 angka penting, maka hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit, yaitu 4. Hasilnya harus 4 angka penting. Begitu ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya.